Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, hari ini anak-anak akan belajar bersama saya, Bu Dewi. Sebelum belajar, saya mau tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang guru mau kalian melihat kanan dan kiri, apakah ada yang tidak masuk? Ada. Dewi. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita explaining dulu ya. Oke, nama explainingnya itu konsentrasi. Cluenya ikuti ibu. Salah. Cluenya ibu minta. Maaf, ibu minta. Ibu minta. Ibu minta maaf. Oke, ingat cluenya apa? Ibu minta. Oke. Semuanya berdiri. Ya Allah. Berdiri ya. Ayo dengan berdiri. Bukan minta. Ya, cluenya apa? Ibu minta. Oke, jadi tadi kamu bilang apa? Berdiri diri. Gak ada. Oke. Berarti duduk lagi, Bu. Ya, duduk lagi. Ya, sarapan. Mereka berdiri hukum, Bu. Ini hukum. Ibu minta angkat tangan. Ya. Tangan kanan. Satu, kita meminta angkat tangan kanan. Tangan kiri. Saya mau dihukum, Bu. Bu kalau ada yang salah hukum. Ibu minta kedua tangan. Kedua Ya, diangkat. Oke, sudah ya. Turun. Ibu minta turun. Turun dari mana? Tangannya dulu. Turun Oke. dari kayangan. Tidak taruh. Hari ini kita akan membahas tentang makhluk hidup atau benda mati. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kalian ingat gak belajar apa? Iya. Lupa ibu. Iya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup atau benda mati secara langsung ataupun verbal. Yang kedua, kita bisa menjelaskan perbedaan antara benda makhluk hidup atau benda mati. Yang ketiga, menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Nah, bisa dilihat gambar ini. Apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Ada apa aja? Ada anjing. Kucing itu kucing. Sorry, Bu. Anjing juga Ada anjing juga loh. Kita pojokan. Kampung. Cara bersepeda. Ada burung, ada naik sepeda, Ada kakak. yang duduk, ada yang belajar sepatu roda. Ada tes. Ada Dewi. Mana yang makhluk hidup? Yang bernafas. Yang mana? Mana dari gambar tersebut yang merupakan makhluk hidup? Anjing. Sungai, bukit. Nah, yang benda mati yang mana? Kursi. Lampu. Sepatu. Batu. Tali. Sepatu. Kursi. Pinter-pinter. Iya ya. Nah, kita mau belajar tentang pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri bisa bernafas, Bisa nyentuh. maaf. Tujuan pembelajaran sudah ya, maaf.
Maaf. Kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri bisa bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, dan peka terhadap rangsang. Contohnya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang kedua ada benda mati. Benda mati adalah benda yang memiliki ciri-ciri tidak bisa bergerak, tidak dapat berkembang biak, tidak dapat tumbuh, dan tidak dapat bernafas. Contohnya yaitu batu, air, dan meja. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bisa bergerak. Makhluk hidup bisa bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Yang kedua, bisa bernafas. Makhluk hidup bisa bernafas, memerlukan udara untuk bernafas. Adalah proses menghirup udara. Kalau nggak menghirup mati ya? Iya, meninggal. Aji disenggol. Aji disilat. Disenggol. Apa ya ada ini? Apakah sekeras itu nih? Sampai lupa. Kamu sendirian. Kita lihat. Aku sendirian ini. Orangnya segoyang. Sentok kan? Ini nih. Hati-hati. Aku nggak ngomongin. Ngapa-ngapain Wi? Bilang nanti. Apa ya? Nggak usah pakai PPT, Oh, sama. bisa pakai spidol. Ciri-ciri yang kedua yaitu bernafas. Sudah ya ini, maaf ya. Yang kedua yaitu tumbuh. Nah, contohnya tumbuh ini kayak dari kecil membesar, membesar, membesar. Makhluk hidup tumbuh seiring bertambahnya usia. Maksudnya kan kamu kan nggak mungkin kan lahir sebesar ini, langsung lahir sebesar ini nggak mungkin kan? Aku bayi aja gitu. Kamu pilih aja ya. Oke. Ya. Nah, yang kedua makhluk hidup itu membutuhkan air dan makanan. Kalian tahu nggak kalau semisal kalian nggak makan dan minum, gimana? Lapar. 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 Terus Dehidrasi, Bu. dehidrasi, benar. Iya, Jadi kita sangat membutuhkan makanan dan air. Iya. Berikutnya peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk peka terhadap rangsangan. Contohnya kita kayak semisal kayak ada kamu pernah nggak terkena ulat bulu? Pernah, Bu. Nah, rasanya gimana? Gatel, Bu. Enak. Enggak. Gatel banget. Oh, gatel banget. Nah, Gatel. itu contohnya itu peka terhadap rangsang. Yang selanjutnya ada berkembang biak ini. Kesukaannya. Oh, kesukaannya Faria. Oke. Contohnya apa? Beranak. Itu ayam Melahirkan, Bu, bertelur. Oke, melahirkan. Jadi makhluk hidup itu berkembang biak untuk meneruskan Keturunan. Pinter. Iya toh. Iya dong.
Jangan nyanyi. Oh ini salah. Nah ini. Apa saja yang termasuk benda mati dalam gambar tersebut? Semua benda mati. Kenapa? Alasannya apa? Tidak bernafas, tidak berkembang biak. Tidak bergerak. Tidak Waduh. bergerak. Oke, benar sekali. Nah, ini ciri-ciri dari benda mati: tidak bernafas, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, tidak dapat bergerak tanpa bantuan, tidak memerlukan makanan air. Tidak pekat terhadap Keberangsangan. Oke. Iya. Apa? Mau tanya? Nggak jadi. Oh, enggak jadi. Oke. Baby. Nah, ini contoh dari makhluk hidup. Benda mati. Maaf, ini typo. Benda mati ini harusnya. Waktu tersisa 10 menit. Ya. Oke. Contoh dari benda mati yaitu batu, air, dan meja. Tahu kan? Tahu. Udah pinter-pinter ya, Ibu rasa. Iya. Nah, ini contoh dari makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kamu tahu nggak apa perbedaan ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati? Bisa nyebutin nggak? Bisa. Makhluk hidup dan benda mati. makhluk hidup bernafas. Bisa bernafas, bisa tumbuh, bisa berkembang biak, memerlukan makanan, pekat terhadap rangsangan. Kalau benda mati, kebalikannya itu Bu. Oke, pinter Betul banget. aja. Nah, ini perbedaan ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup dapat bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan memerlukan makanan serta peka terhadap rangsang. Dan benda mati tidak dapat bergerak, bernafas, tidak memerlukan makanan, dan tidak peka terhadap rangsang. Itu juga terhadap manusia dan kesimpulannya, makhluk hidup adalah organisme yang memiliki ciri kehidupan seperti dapat bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, dan peka terhadap rangsang, sedangkan benda mati tidak dapat bergerak, tidak peka terhadap rangsang, tidak dapat bernafas, dan lainnya. Makhluk hidup bersifat aktif karena mengalami proses biologis untuk mempertahankan dirinya. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok ya buat ngerjain LKPD. Langsung aja ya. Oke. Bisa dilihat ya yang nomor pertama itu mengapa manusia, hewan, dan tumbuhan disebut makhluk hidup. Nah, yang kedua itu apa yang dimaksud dengan makhluk hidup, terus beserta ciri-cirinya. Yang ketiga itu kamu harus mengamati beberapa benda di sekitar kamu. Nah, contohnya itu kayak kucing, tanaman, batu, dan mobil, dan lain-lain. Lalu yang keempat, kamu bisa diskusikan hasil pengamatan kamu. Yang kelima, kesimpulan, dan kelima, refleksi. Oke, bisa dikerjakan. Sudah selesai? Oke, nomor 1. Siapa yang mau menjawab? Nabila. Oke, Mbak Waktu tersisa Nabila. 5 menit. Iya.
Kenapa manusia, hewan, dan tumbuhan disebut makhluk hidup, sedangkan batu dan benda disebut benda mati? Karena manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bergerak, tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Sedangkan batu dan benda tidak melakukan hal-hal tersebut. Meskipun secara kasat mata tumbuhan tidak bisa dilihat secara signifikan kalau dia itu bergerak. Oke. Yang kedua, ada yang bisa menjawab? Oke. Mbak Elvi dulu ya. Bagaimana perasaanmu belajar dengan cara mengamati langsung dan berdiskusi? Saya merasa senang karena bisa memahami materi dengan lebih mudah dan aktif berpendapat bersama teman. Ya. Oke, saya kira sudah cukup ya mengerjakan LKPD-nya. Sudah, Bu. Sudah. Ada yang ditanyakan? Belum. Belum. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan minggu depan ya. Jadi saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.